pemirsa Love Channel dimanapun berada. Puji Tuhan, salam jumpa, senang rasanya ya kita boleh bertemu kembali. Kita boleh bersama lagi belajar firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui pelajaran yang akan disampaikan oleh lovers kita yang cantik-cantik tentunya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini hadir bersama kita tamu istimewa, istri seorang hamba Tuhan, ibu yang ikut serta menjadi pelayan yang teladan, yang senang berdoa. Ialah Ibu Theodor Sitanggang Boru Sagala sebagai koordinator Sepedes Doa dan Musik Daerah Sumatera Kawasan Utara. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama lovers dan pemirsa. Saat ini pemirsa kami tetap menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelajaran firman Tuhan ini yang memberikan perhatian dan dukungan yang sangat berarti bagi channel ini. Respon yang baik yang diberikan tentunya membuat kami bahagia dan semangat. Tuhan memberkati. Untuk itu saudaraku pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada yang diberkati Tuhan, mari tetap station dan bantu channel kita ini dengan memberikan komentar yang bermanfaat. Tuhan memberkati. Baik, saat ini kita akan menyapa para lovers kita. Salam Ibu Tina, bagaimana kabarnya saat ini? Shalom Ibu Erita, shalom lovers, shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Salam damai. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Amin, puji Tuhan, terima kasih Ibu Tina. Tamu yang istimewa saat ini ya. Salam Mem Sitanggang, apa kabar? Shalom Irita, kabar baik. Saya senang berjumpa dengan Ibu Rina, shalom. Ibu Tina, salam juga. Terutama semua pemirsa Love Channel dimanapun berada. Kejujuran adalah sikap terpuji. Kebohongan adalah tipu daya. Jangan pernah menipu. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Mem. Baik, salam Ibu Rina, apa kabar? Shalom Ibu Berita, shalom lovers, shalom pemirsa dimanapun berada. Kabar baik, mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih dan saya Erita Siburian juga dalam keadaan sukacita saat ini. Mari belajar, mari berbagi. Baik, pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, ada buah-buah jeruk dipetik kaki terjerembab. Anak yang dijanjikan adalah Ishak, sang penipu adalah Yakub. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Tina akan memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Tina. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih pada saat yang indah ini, Engkau telah persatukan kami, lovers, terutama bersama tamu kami, Ibu Theodor Sitanggang Boru Sagala. Kiranya roh Tuhan memberikan kuasa kepada kami, agar sukacita dari surga akan menerangi hati dan pikiran kami di dalam diskusi ini, sehingga berkat bagi kami, berkat bagi seluruh permisa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Baik pemirsa, seperti biasa kita siapkan Alkitab kita ya. Baik, saat ini kita sudah masuk kepada pelajaran ke-9 triwulan kedua tahun 2022 dengan judul Yakub Sang Penipu. Ayat pendukung kita pada pelajaran ke-9 ini, Kitab Kejadian pasal 25 sampai dengan pasal 30 dan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, ayat inti kita
Mari kita baca dalam Kejadian pasal 27 ayat 36. Demikian kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Baik lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, pada bagian pelajaran ini kita akan melanjutkan sejarah keluarga Ishak, anak ajaib dan leluhur awal dari keturunan yang dijanjikan. Namun ceritanya tidak dimulai dengan baik. Karakter cacat putranya Yakub akan dinyatakan dalam persaingan antara 2 bersaudara. Esau digambarkan sebagai pemburu tangguh yang tinggal di ladang. Yakub orang yang tenang, yang diam di kemah dan bermeditasi. Perbedaan antara saudara kembar Yakub dan Esau sudah muncul dari awal, menandakan jalan kehidupan mereka masing-masing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, para lovers kita akan menyampaikan ulasan tentang Yakub sang penipu. Diawali oleh Mem Theodor tentang Yakub dan Esau. Silakan Mem Sitanggang. Terima kasih Ibu Erita yang telah memberikan waktu bagi kami, di mana kami bisa memberikan pandangan sedikit kepada pemirsa bagaimana tokoh sejarah Ishak yang diceritakan mengenai sekolah sahabat kita Yakub sang penipu, yaitu anaknya. Saya sangat tertarik dengan ayat hafalan tadi. Disebutkan di situ, saya ulangi, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu Yakub berkata kepada ayahnya, kepada Ishak, apakah Bapak, apakah Ishak tidak mempunyai berkat lain bagi-bagiku, sementara Esau adalah anak yang paling dicintai oleh Ishak. Saya coba sedikit mengevaluasi latar belakang bagaimana kehidupan daripada Ishak. Ishak menikah dengan Rivkah, tetapi ketika Rivkah sudah beberapa saat tidak mengandung, maka Ishak bertindak. Ini satu poin. Ishak bertindak dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membuka pintu rahim daripada istrinya, dan Tuhan menjawab. Itu satu poin penting. Jadi seorang suami, ketika seorang istri mengalami sesuatu masalah, suami itu harus bertindak memohon petunjuk daripada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab daripada doa Ishak. Benar, istrinya Rivkah mengandung. Luar biasa. Mengandung bukan hanya 1, tetapi sesuai dengan petunjuk dari Tuhan, kembar 2. 1 sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga Ishak dan Rivkah. Tetapi ada 1 masalah yang dialami oleh Rivkah. Tidak seperti ibu-ibu yang lain mengandung. Lalu ketika dia meminta petunjuk daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan petunjuk kepada Rivkah bahwa, ini yang paling poin penting, bahwa anak yang dikandungnya itu kembar. Bahwa kedua anak itu nantinya akan menjadi 2 suku bangsa yang besar. Itu adalah satu janji kepada Ishak dan Rivkah. Kembar dan nanti menjadi 2 suku bangsa yang besar. Dan yang paling anehnya lagi dan menggelitik hati saya adalah sudah diamarkan oleh Tuhan kepada Rivkah dan Ishak bahwa anak yang paling muda akan menjadi tuan kepada anak yang paling tua. Saya ulangi,
anak yang paling tua menjadi hamba anak yang paling muda. Ini bisa kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 22. Ini sudah diamarkan. Seharusnya Ribka sudah menyimpan itu di dalam pikirannya. Oh, kedua anak saya ini menjadi adalah suku bangsa yang besar nantinya. Dia harus bersyukur di situ. Kemudian yang kedua adalah, oh, yang muda menjadi tuan daripada yang paling sulung. Terbalik dong. Tetapi dia simpan di dalam pikirannya itu sehingga tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang kita pelajari pada saat ini disebutkan Yakub menjadi sang penipu. Saya coba banding-bandingkan penampilan mereka berdua. Kalau Esa seorang disebutkan di situ wajahnya kemerah-merahan, berbulu. Beda dengan Yakub, seorang yang bersih, halus, dan tidak berbulu. Yang kedua lagi, kalau Esa seorang pemburu, tangguh, pemberani, tidak pernah takut, berani, dan juga boleh saja dia apa? Agak kasar, ya, agak kasar. Berbeda dengan perilaku daripada Yakub, duduk tenang, dekat mamanya, memikirkan hal-hal rohani, suka bermeditasi dan lain sebagainya. Anak yang pertama, yaitu Esau, adalah anak kesayangan ayahnya. Dan anak yang paling bungsu yaitu Yakub adalah kesayangan ibunya. Pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Ya, itu adalah sikap yang tidak baik. Anak adalah harta pusaka dari Tuhan. Tetapi jangan membeda-bedakannya. Yang satu disayangi, lebih disayangi daripada yang lain. Akhirnya ada kecemburuan sosial. Kalau kita pelajari peristiwa ini, efek samping dari sikap kedua orang tuanya ini, seharusnya mereka mendengarkan amaran daripada Tuhan, justru mereka berbagi kasih kepada kedua anaknya yang membuat anaknya itu semakin berbeda satu dengan yang lain. Pada akhirnya, kita tahu pada suatu kali dikisahkan di dalam Kejadian 25 ayat 9, Yakub sedang memasak yang merah-merah kalau Alkitab katakan, tapi Roh Nubuat katakan itu udah kacang merah. Dia sedang memasak karena memang dia orangnya di rumah, orangnya tenang, lembut, suka memikir-mikirkan yang rohani. Dan itu makanya dia disayang oleh ibunya. Ketika dia sedang memasak, datanglah abangnya. Tentu dalam perjalanan capek, letih, lesu, dan lapar. Ketika dilihat makanan itu, maka tergiurlah untuk menikmati makanan yang dimasak oleh adiknya tadi. Kalau kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah aku menghirup, memakan yang merah. Boleh saja, tetapi kata-kata Yakub tidak begitu berarti kepada Esau ketika dikatakan juallah hak kesulungan. Dengan entengnya, maka Esau menjual hak kesulungan. Para pemirsa Love Channel dimanapun Anda berada, hati-hati kita dengan hanya nafsu sesaat, hanya kebahagiaan sesaat, kita melupakan hal-hal rohani, nikmatan yang selama-lamanya oleh karena kita kurang mengendalikan diri. Yakub menerima hak kesulungan itu. Bukan hanya itu saja. Seharusnya ibunya Rifkah bertindak dan mengingat janji Tuhan bahwa anak yang paling muda akan lebih menguasai abangnya. Abangnya menjadi budak daripada anak yang paling muda. Maka seharusnya Rifkah tidak bertindak hal yang kedua. Bagaimana dia mengajak daripada Yakub supaya menipu ayahnya Ishak dengan hak kesulungan. Para pemirsa Love Channel dimanapun Anda berada, pelajaran kita kisah tentang Yakub sang penipu adalah pelajaran yang baik bagi kita. 2 kali Yakub menipu abangnya, juga menipu ayahnya, walaupun itu dibantu oleh ibunya Ribkah. Yakub melakukan penipuan yang mengerikan itu, walaupun sebenarnya tujuannya baik.
tetapi penipuan itu adalah tetap tidak baik. Akibat yang dirasakan oleh Yakub karena dia menipu abangnya untuk hak kesulungan. Kalau kita pelajari di sekolah sahabat kita, sangat mengerikan pengalaman-pengalamannya. Yang pertama, dia terancam kematian oleh karena abangnya Esau ingin membunuh dia. Yang kedua, akibat dari penipuannya itu, dia harus jauh meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, jauh meninggalkan mereka semua yang dikasihi. Dan di perjalanan, dia mengalami kegelapan. Dia putus asa. Dia sendiri. Lalu di waktu dia mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, dia pikirkan akibat-akibat yang dia lakukan. Bahwa penipuan itu sangat mengerikan. Bukan saja mengorbankan orang lain, tetapi juga akibatnya untuk dirinya sendiri. Ketika dia kesepian di malam belantara, kita akan pelajari di pelajaran berikutnya. Dia hanya gunakan berdoa. Berdoa, menangis, menyesali perbuatannya. Tetapi tidak ada gunanya. Dia harus jalani akibat dari perbuatannya. Penipuan itu adalah dosa besar. Efeknya merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri. Jangan menipu. Selalulah bersyukur kepada Tuhan. Karakter Yakub adalah pelajaran yang baik bagi kita semua akhir zaman ini. Penipuan itu adalah tidak baik dan menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah pelajaran yang bisa saya bawakan. Silahkan Kefas kembali. Baik, Mem Sitanggang, menarik sekali ya. Jadi Yakub menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, dan itu sangat mengagumkan. Berbeda dengan saudara kembarnya. Tetapi sikapnya dengan tipu daya untuk mencapai keinginannya, mendapat hak kesulungan adalah sikap yang tercela tentunya ya, Mem. Betul-betul. Ya, nah bagaimana kita menghindari jatuh kepada perangkap yang serupa dengan menggunakan cara yang tidak baik agar mendapat yang baik yang sesuai harapan kita. Ini bagaimana, Mem? Silakan dulu, Mem, ada pertanyaan. Terima kasih, pertanyaan yang baik dan sangat perlu kita simak. Pertanyaan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita tidak terjebak dengan sikap daripada Yakub, bersyukur apa yang sudah kita miliki. Yang kedua, jangan mengingini milik orang lain, kelebihan orang lain, harta orang lain, apapun itu namanya, untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah untuk tujuan yang baik. Jangan pernah berpikir, bertindak dengan cara yang licik. Karena itu akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Istimewa orang tua. Jangan pernah mendukung anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dengan cara cepat tapi salah. Kita tunggu apa petunjuk, tuntunan, dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mem Sitanggang, jawaban yang luar biasa yang memberikan pelajaran yang baik bagi lovers dan pemirsa dimanapun berada. Baik, kita akan mendengar dari Ibu Rina mengenai mimpi Yakub tentang tangga Yakub. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Rita, pemirsa Love Channel dimanapun berada. Kita sampai pada judul tangga Yakub. Kita boleh baca Alkitab kita Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Dalam perjalanan ke Haran, Yakub tertidur di tengah padang gurun, bersandar pada batu yang disebut Betel atau rumah Tuhan. Dan dia bermimpi, dia melihat sebuah tangga yang menjulang tinggi menuju ke surga, menjembatani antara bumi dan surga. Bagaimana dia melihat malaikat naik dan turun tangga itu. Lalu Allah berbicara kepada Yakub di dalam mimpi itu dari puncak tangga. Dan Yakub berkata ketika dia bangun, sungguh Allah telah berada di tempat ini dan saya tidak mengetahuinya. Yakub telah berdosa
Dia telah mengkhianati saudaranya, Esau dan bapaknya. Ishak berbohong dan curang. Dia sendiri putus hubungan dengan Allah. Namun Allah sendiri datang berbicara kepadanya dalam mimpi tangga yang menjembatani bumi dan surga. Yakub sendiri tidak bisa datang kepada Allah, tetapi Allah lah yang berinisiatif menjumpai dia. Allah membangun tangga dan datang kepadanya. Mimpi Yakub ini menjadi titik balik dalam kehidupan Yakub. Dia menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan melayani Allah seumur hidupnya. Kita bisa melihat di sini, hanya Allah yang bisa memulihkan orang berdosa. Dia membangun tangga dari surga menuju umat manusia, umat yang penuh dengan dosa, supaya umatnya bisa datang kepadanya. Allah adalah kasih, sehingga ia menyediakan tangga bagi Yakub, dan Allah menjanjikan dalam mimpi Yakub untuk menjembatani antara bumi dan surga, manusia dan Allah. Dan ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita boleh baca dalam Yohanes 1 ayat 51. Inilah penggenapan mimpi Yakub di atas dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tangga itu dan menjembatani bumi dan surga, manusia dan Allah. Melalui Kristus, kita bisa memanjatkan kepada Allah, karena dialah yang telah membayar keselamatan kita dengan penyalipan, kematian, dan kebangkitannya. Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita, karena adalah tangga yang turun dari surga dan menetap di dalam hati. Pemirsa Love Channel dimanapun berada, kenapa Yakub yang baru melakukan kesalahan bisa bertemu dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan? Apa yang dilakukan Yakub sehingga mau memalingkan wajahnya kepada Yakub? Dia mengakui kelemahannya dan mengakui kesalahannya. Jika kita ingin seperti Yakub, dekat dengan Tuhan, mari saudaraku, kita mau menyadari kesalahan kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Ibu Rita. Baik, terima kasih Ibu Rina. Menarik sekali ya hubungan manusia dengan Tuhan. Baik, kita akan mendengar yang lebih menarik lagi dari Ibu Tina tentang sang penipu tertipu. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita, terima kasih lovers, pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Kita saat ini masuk satu ulasan istimewa, yaitu sang penipu tertipu. Cukup menarik ya, dari judulnya cukup menarik. Baik, saya akan menjabarkannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari judul ini kita akan melihat satu realisasi pepatah, ya. Pepatah mengatakan yang pertama, apa yang ditabur itu yang dituai. Yang kedua, ada bahasa Ibrani lex talionis, yaitu hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terdapat di Keluaran 21 ayat 24. Ketika Yakub, pemirsa, tiba di Haran, tepat dia tiba di padang yang ada sumurnya, ya. Nah, sumur itu tertutup oleh batu yang besar. Nah, tadi Ibu Rina sudah menjelaskan satu batu, dan ini juga mirip pemirsa, ya. Ada sebuah batu yang besar. Nah, batu itu akan digulingkan ketika kawanan domba akan minum, ya. Lalu ketika Yakub berada di sana, dia mengatakan kepada kawanan domba, ayo bukalah batu itu. Oh tidak, karena semua kawanan belum datang. Nanti tunggu pemiliknya akan datang. Nah, tiba setelah itu dikatakan, datanglah Rahel. Ya, datanglah Rahel. Lalu di sanalah untuk pertama sekali Yakub dan Rahel berinteraksi. Ketika mereka sudah berbicara, berkomunikasi,
bahwa Yakub tahu bahwa itu Rahel anak pamannya. Dia langsung mencium dan memeluk Rahel dan menangis sangat keras. Kenapa pemirsa? Tadi sudah dijelaskan Ibu Theodor bagaimana penderitaannya dan juga perjalanannya yang sudah dijelaskan Ibu Rina. Dia sangat bahagia. Akhirnya dia boleh bertemu dengan tujuannya. Ya. Namun ada satu yang istimewa pemirsa yang diberkati Tuhan. Ketika itu dikatakan Yakub langsung jatuh cinta kepada Rahel. Lalu Rahel bergegas pulang ke rumah dan menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia sudah bertemu dengan keluarga. Lalu juga begitu bapaknya, yaitu Laban, bergegas menjemput Yakub. Nah, akhirnya Yakub ke rumah Laban. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Setelah itu, lalu Yakub bersama keluarga Laban. Dan Yakub memberanikan diri mengatakan bahwa dia mencintai Rahel. Nah, oleh karena itu, ada satu yang disampaikan kepada Laban untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya, yaitu apa? Bekerjalah 7 tahun kepadaku. Ya, terutama untuk menggembalakan domba atau kambing atau ternak-ternak milik mereka. Satu kegembiraan buat Yakub, pemirsa. Nah, dikatakan 7 tahun itu bagaikan beberapa hari saja. Nah, setelah 7 tahun tiba, mereka dipersiapkan untuk pernikahan. Nah, pemirsa, apa yang terjadi? Ketika malam pertama itu dibuat kepada mereka pada satu kemah. Lalu dimasukkanlah yang seogianya Rahel, lalu dibawalah Laban putrinya yang pertama, yaitu Lea. Dan itu diketahui oleh Yakub pada pagi hari pemirsa. Lalu dikatakannya dia sangat kecewa dengan peristiwa ini. Tetapi pemirsa yang diberkati Tuhan, dia menyadari, langsung dia berpikir, saya tertipu. Kenapa? Karena dia sudah melakukannya. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, karena begitu kecurangan dia alami, saya membuat satu pantun untuk Yakub, ya. Dikatakan pantun ini begini. Bagaimana turun ke rawa, kalau tebingnya banyaklah batu. Bagaimana hati Yakub tidak kecewa. Selama ini ternyata Yakub tertipu. Ya, pemirsa yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang Yakub walaupun tertipu mengerti apa artinya menjadi korban penipuan, ya. Sehingga dengan mudahnya dia berkata kepada Laban, pamannya. Tertulis di dalam Kejadian 29 ayat 25. Saya senang untuk membacakannya. Dikatakan, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa menipu aku? Ya, inilah pemirsa, sang penipu tertipu. Demikian Ibu Erita yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina, ulasan yang sangat menggelitik juga ya, tapi menarik buat lovers dan pemirsa dimanapun berada. Baik, semakin menarik pelajaran kita ini. Selanjutnya Ibu Rina akan menjelaskan pada bagian ini adalah inti dari cerita Yakub, yaitu berkat keluarga. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Erita. Kita sampai pada judul berkat keluarga. Bagian ini merupakan inti dari cerita kehidupan Yakub. Kita boleh baca Kejadian 25 ayat 19 sampai 35. Saya akan melanjutkan cerita dari Ibu Tina. Ketika Yakub sudah mendapatkan Lea, padahal dia mau bekerja ingin mendapatkan Rahel. Sekarang dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Lea. Bagi dia itu tidak masalah. Dia melakukannya. Akhirnya, bagaimana seorang istri yang tidak dicintai suaminya?
Lea akhirnya tidak mendapat kasih sayang sebagai seorang istri karena Yakub memang tidak mencintainya. Lalu Lea berdoa kepada Allah dan Tuhan juga membuka kandungannya dan dia melahirkan putra-putranya. Putranya yang pertama dia sebut namanya Ruben, artinya melihat. Kemudian Simeon artinya mendengar. Dan kemudian yang terakhir Yehuda artinya pujian. Lea memuji Tuhan karena Allah melihat dan mendengar permohonannya dalam penderitaannya. Lea tidak melahirkan lagi saat Tuhan mengingat Rahel. Setelah Rahel menunggu 14 tahun, baru Tuhan memberikan anak. Dan Rahel memberi nama Yusuf, yang artinya Allah telah menghapus aibku dan akan menambahkannya lagi. Walau dalam kelahiran anak-anak Yakub ini banyak ketidakharmonisan, Allah tetap dapat menciptakan bangsa yang besar dari keturunan Abraham. Allah menjadikan suatu berkat dalam keluarga, yaitu kehadiran anak-anak. Terima kasih Ibu Rita. Baik, terima kasih Ibu Rina, semakin jelas kisah tentang Yakub ya. Baik, di akhir ulasan pelajaran ini Ibu Tina akan menyampaikan tentang akhirnya Yakub pergi. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita, terima kasih lovers, pemirsa yang diberkati Tuhan, salam damai. Saat ini kembali kita mengulas satu ulasan seperti kata Ibu Erita, akhir ya, dengan judul Yakub pergi. Pergi kemana lagi ya Yakub ya? Kayaknya Yakub ini pergi-pergi terus. Ya, oke, baik pemirsa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Yakub sudah banyak mengalami perubahan. Ya, saya tertarik tadi yang dijelaskan Ibu Theodor bahwa dia banyak berdoa. Apalagi waktu masih sama dengan orang tuanya, mamanya, dia suka meditasi ya. Dia menyadari bahwa mertuanya menipunya, tetapi dia membiarkan pikiran itu pergi. Artinya, dia tidak berfokus kepada hal kegagalan. Dia berfokus kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, ketika Rahel melahirkan anaknya yang pertama, yaitu Yusuf, ya, ketika itulah Yakub mempertimbangkan untuk kembali ke tanah perjanjian. Saya sebut itu mulat tu bona pasogit. Ya, karena dia sudah memiliki keluarga yang utuh. Dia berpikir, dia coba bahasa Bataknya dirimang-rimangilah perjalanannya. Tadinya dia berangkat sebentar saja, ya. Tetapi berbagai peristiwa membuatnya berjauh dengan keluarganya selama bertahun-tahun. Ya, ini semua membuat Yakub berubah. Yakub dikatakan sudah mempelajari, yaitu pelajaran iman. Puji Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan. Apabila kehidupan kita banyak tantangan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ya, dan disinilah dia mulai mengatakan segala sesuatu dia serahkan kepada Tuhan dan menunggu untuk sinyal datang dari Tuhan agar dia memutuskan segala sesuatu. Nah, ada catatan di Alkitab, di sini saya akan bacakan pemirsa ya, yaitu di Kejadian 31 ayat 13 dikatakan, Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan berbicara langsung kepada Yakub, maka di sanalah bangkit kemauan yang kuat, iman yang kuat kepada Yakub bahwa dia adalah seorang yang dipilih Tuhan. Demikian Ibu Erita, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih Ibu Tina. Dalam ulasan Ibu tadi setelah sekian lama Yakub, apakah ada hal lain yang membuat Yakub mau pulang ke negeri sanak saudaranya? Bagaimana ini Ibu Tina? Silakan. Baik, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus. Tentu karena kita manusia, Yakub juga manusia biasa ya. Ada hal yang lain yang membuat dia pingin pulang tubuh napas sogit. Yang pertama ya, diharang. Dia mengetahui berita bahwa lain-lainnya sangat benci dengan dia. Karena apa? Lainnya ini mengatakan bahwa kekayaan daripada Yakub itu adalah berasal dan diambil dari kekayaan orang tuanya, yaitu Laban. Dan terakhir pun dikatakan, itu kita bisa baca Kejadian 31 ayat 1 sampai 2, dan juga dikatakan Laban sudah banyak berubah. Terlihat dari raut mukanya tidak seperti yang sudah-sudah. Memang pemirsa, alangkah baiknya memang kalau kita sudah berkeluarga, kita jauh dengan mertua, demikian. Dan ada satu lagi Bu Erita, ya. Teringat bona pasal giton, mabia ribana tu abangna, yaitu Esau. Amang tahe, dibunuhlah aku nanti, itulah kemanusiaannya. Jadi inilah hal-hal lain yang membuat Yakub pulang. Namun demikian, karena tadi penjelasan Ibu Rina, berkat itu sudah diberikan kepada Yakub. Tuhan Yesus memberkati. Baik, luar biasa Ibu Tina, lovers, dan pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Tentu kita sudah mendengarkan ulasan-ulasan yang sangat menarik. Namun apa yang disampaikan oleh Ibu Tina tadi, sebagaimanapun enaknya di rantau, tetap kembali pulang ke kampung halaman. Baik, untuk menyimpulkan ulasan kita ini, kita akan mendengarkan dari Mem Sitanggang. Silakan, Mem. Untuk waktu yang diberikan kembali kepada kami, terima kasih untuk pelajaran yang sudah dibawakan oleh sahabat-sahabat saya tadi. Dan itu sangat memotivasi kita dalam perjalanan kerohanian kita sampai Yesus datang. Bagaimana Yakub bergumul, pengalaman Yakub bergumul di Sungai Yabok, demikianlah pengalaman kita bergumul menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang disebut kepicikan Yakub. Seandainya Yakub tidak bertobat, sebelum dia pulang untuk ke kampung halamannya, ke bona pasokitnya, bertemu dengan abangnya, maka Allah tidak akan pernah mendengar doanya. Allah tidak akan pernah memeliharanya. Jadi sebelum dia pulang, dia menyadari kesalahannya. Bagaimana mertuanya, si Matuana, memperlakukan dia, betapa menyakitkan, rupanya ditipu. Demikianlah saya menipu abang saya. Dan dia menyadari itu, makanya dia peroleh berkat itu. Di dalam buku Roh Nubuat disebutkan, dosanya sebagai seorang penipu telah diampuni oleh Tuhan. Berkat itu sudah dia terima. Krisis dalam hidupnya telah berlalu. Kebimbangan, kecemasan, dan penyesalan telah menjadikan hidupnya gentil. Tetapi sekarang telah berubah dengan semangat mulak ke bona pasuki. Karakter Yakub, karakter Esau, sekalipun mereka kembar, tetapi berbeda. Yang satu hanya memikirkan yang sementara, yaitu Esau. Sementara Yakub memikirkan dan mempertimbangkan, mengharapkan hal-hal yang kemudian. Ishak, Ribkah sebagai orang tua ada juga kesalahannya, dan itu pelajaran juga bagi kita. Jangan pilih kasih terhadap anak. Laban menjadi pelajaran juga bagi kita, bagaimana dia menipu mantunya itu. Lea dan Rifka juga pelajaran bagi kita, sifatnya berbeda satu dengan yang lain, sekalipun mereka bersaudara.
pengalaman sejarah yang kita pelajari daripada Yakub sang penipu ini telah menjadi Yakub yang telah diberkati oleh Tuhan. Ketika dia bergumul di sungai Yabok, kata malaikat itu, namamu tidak akan disebut kali Yakub, tetapi namamu akan dirubah menjadi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menjadi pemenang. Tuhan telah memilih Yakub. Tuhan telah mengampuni Yakub. Tuhan telah menganugerahkan berkat kepada Yakub. Tuhan yang sama telah memilih kita. Saudara-saudara pemirsa sekalian, mungkin kita seperti Yakub kadang-kadang melakukan kesalahan. Tetapi bila mana kita melakukan kesalahan, seperti Yakublah kita contoh. Datang mengakui dengan rendah hati kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mengampuni dosa kita. Pengalaman Yakub ketika dia memperoleh kemenangan di sungai Yakub, maka kemenangan itu akan kita raih bila mana kita seperti Yakub, tabah, bertekad, mempunyai iman sampai Yesus datang. Ketika kita bergumul sekarang ini di dalam kehidupan kita bersama dengan pemirsa Love Channel dimanapun Anda berada, pergumulan kita bermacam-macam. Mungkin pergumulan tidak seperti Yakub, hak kesulungan. Pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan mertua, menantu, pergumulan apapun itu. Tetapi ingat, kalau Yakub menang, kita bisa menang. Yang penting mau datang kepada Tuhan, sadar akan kesalahan kita, dan ketika kita sadar, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau perlu menangis, berpuasa, berdoa kepada Tuhan, dan bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kita kembali. Yang tadinya nama kita adalah seperti Yakub penipu, tetapi nama saya dirubah menjadi Theodor Sitanggang, menjadi pemenang. Ibu Erita menjadi pemenang. Ibu Rina menjadi pemenang. Ibu Tina menjadi pemenang. Semua pemirsa menjadi pemenang. Karena Yesus akan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan pelajaran yang begitu indah. Bagaimana kehidupan kita. Sebagaimana Yesus telah meninggalkan kasih karunia, damai sejahtera di muka bumi. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang boleh mewarisi kerajaan sorga. Biar kehidupan kita bukan saja sebagai pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Biarlah pertemuan kita ini memberikan sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Baik, kita akan tutup pelajaran kita ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Mem Sitanggang. Silakan Mem. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, setelah kami bersama-sama belajar dari hal firman Tuhan, kisah pengalaman daripada Yakub, seorang penipu menjadi seorang pemenang, seorang yang menerima berkat dan kemenangan, dan damainya Tuhan ganti. Bapa di sorga, di dalam pergumulan kami, di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga, Bapa, kalau saja Yakub menang bergumul, menyadari kesalahannya, dan Tuhan menerima dia dan mengampunkannya, pada malam hari ini bersama dengan pemirsa dimanapun berada, biarlah kami datang dengan rendah hati, mengakui semua kekurangan kami, dan berikan kemenangan kepada kami, sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, nama kami menjadi orang-orang pewaris kerajaan surga. Ajar kami Tuhan untuk mencintai Tuhan, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan biarlah seluruh pemirsa bersama dengan kami, diberkati oleh Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada.
kami tetap mengundang pemirsa dimanapun berada untuk boleh kita di waktu selanjutnya dengan pelajaran yang lebih menarik lagi. Tetap kita dukung channel kita ini supaya channel kita ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Terima kasih. Baik, sampai bertemu kembali pemirsa. Salam. Shalom. Shalom.